Salam Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam dari Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat dunia. Jangan katakan bahwa Tuhan, jangan katakan pula bahwa Tuhan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, kita berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Yohanes Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan. Dan di pagi ini saya mengucapkan selamat pagi. Semoga semangat Roh Kudus, semangat Kristus senantiasa memenuhi kita dengan sukacitanya dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan penuh kebenaran dan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Roh, kekuatan iman menyertai kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami mendengarkan firman-Mu, sehingga kami rendah hati dan bukan sombong. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan dalam Amsal 13 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Allah. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ayat 16, pasal 16 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Allah. Demikian 19 ayat yang ke-16. Siapa yang berpegang pada perintah memelihara nyawa, tapi siapa yang menghina firman akan mati. Dan satu ayat lagi dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah Hiperitanos. Hiperitanos itu adalah kesombongan atau sombong, angkuh, arogan, tinggi hati, macam-macam lah itu. Dan orang yang sombong itu merasa dia lebih baik, merasa dia lebih mulia, merasa dia lebih benar, merasa dia lebih pintar, merasa ya dialah lebih-lebihnya. Jadi betapa pentingnya saya akan membawakan Hiperitanos. Kalau dalam arti Hiperitanos itu menunjukkan diri sendiri di atas orang lain dengan meremehkan, merendahkan orang lain, itu tidak bagus. Dan dalam hal ini ada 3 hal yang bisa direndahkan, ya, menurut mereka, menurut orang-orang yang tak bertobat ini. Yang pertama yang bisa direndahkan itu Tuhan, Sang Penciptanya bisa direndahkan. Itu luar biasa itu. Karena apa? Mereka menganggap tidak ada Tuhan. Mereka menganggap Tuhan itu tak ada apa-apanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tunggu dulu. Tuhan itu bukan tidak mau berbuat sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, tapi karena kasihnya, ia dibatasi dengan kasihnya. Tapi apabila sudah sampai puncaknya, tidak ada yang tidak mungkin. Nanti kita lihat bagaimana, tapi saya tidak menyampaikannya, bagaimana halal itu terjadi. Nah, halal itu doa, ya, tapi saya tidak sedang menerangkan di sini. Mungkin besok saya akan menyampaikannya. Nah, jadi
Yang bisa direndahkan itu yang pertama Tuhan. Itu sebabnya tadi kita baca Allah menentang orang-orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Jadi merasa mereka, ya, orang-orang yang menentang Allah ini merasa dia lebih hebat dari Tuhan. Kalau lebih pintar dari sehingga protes Tuhan, protes ini, ada yang operasi payudara, ada yang operasi hidung. Karena dianggap Tuhan tidak relevan dengan ciptaannya, dan Tuhan dianggap salah. Ada yang menjadikan laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Ini sudah, ya. Tapi saya mengatakan Tuhan mengasihi, bertobat, ya, dan terima yang dirimu dalam keadaan apapun. Jangan engkau merasa lebih hebat dari Tuhan dengan mengubah apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepadamu. Tuhan bermaksud dengan apa yang Tuhan anugerahkan itu untuk memakai engkau lebih dasar. Tetapi kalau engkau menolaknya, engkau akan menjadi hinaan bagi dia. Nah, jadi yang mau saya katakan, ketika orang-orang sombong ini melawan, tidak memperhatikan Tuhan, tidak mengikuti keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, tidak menjauhi larangan-larangan Tuhan, mereka hidup sesuka hatinya. Wah, itu tidak memuliakan Tuhan. Hiperitanos ini harus kita hindarkan di dalam kehidupan kita. Kesombongan ini harus kita hindarkan dari hidup kita. Jangan kita hidup dalam kesombongan, karena itu akan menghancurkan kita, itu akan merendahkan kita, itu akan menghukum kita, bahkan bisa membawa kepada kematian. Dan yang kedua, kata firman Allah yang bisa direndahkan adalah firman Allah. Saya melihat di dalam bahasa asli, dalam merendahkan itu berarti exutenite. Exutenite itu berarti merendahkan dan memandang rendah, menista, ya, itu exutenite. Ya, exutenite. Nah, jadi kita tidak boleh exutenite terhadap firman Allah. Tidak boleh merendahkan firman Allah. Exutenite di dalam kehidupan kita harus buang. Jadi merendahkan firman Allah, karena firman itu penuntun hidup kita. Dia gada, dia tongkat, ya, dia yang mengajari kita, dia yang membimbing kita untuk terus berjalan di jalan-jalan Tuhan. Karena firman Allah itu dia sendiri, Allah itu sendiri. Jadi kita harus percaya Allah itu Esa. Kita harus percaya bahwa dalam dia, kita dalam firman-Nya kita dituntun untuk mempercayai dengan keyakinan sepenuhnya kepada dia, bahwa firman itu ya dan amin. Jadi kita percaya pada firman Allah, dan kita akan menerima firman itu, dan kita akan menerima kuasa firman itu, sehingga kita akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan justru direndahkan oleh Tuhan. Karena jelas dikatakan, coba saya baca dulu, ya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat perintah akan menerima balasan. Jadi hiperitanos itu tidak bagus. Itu harus kita buang dari hati kita, dari pikiran kita, dari hidup kita. Tapi kita harus hidup rendah hati, humble, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita merendahkan diri, kita ditinggikan. Tapi kalau kita hiperitanos, kita sombong, kesombongan kita akan sampai ke langit. Itu akan menghancurkan kehidupan kita. Sama seperti bagaimana Lucifer dengan segala kemegahannya, dengan segala keahliannya dalam membuat musik dan bermain musik. Dan dia sangat luar biasa. Tetapi karena dia sombong, dia dibuang ke bumi ini. Dan saya mau katakan, jangan sampai kesombongan kita menghancurkan diri kita. Karena manusia yang sombong akan ditundukkan Tuhan, dihukum oleh Tuhan. Manusia yang sombong akan dicerai-beraikan oleh Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Ya, kita dihancurkan. Lukas 1 ayat 51. Dan
Dalam Amsal 19, siapa yang berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa mengkhianati, menghina firman Allah akan mati. Jadi yang ketiga yang dapat kita rendahkan adalah sesama kita. Makanya ya, orang yang angkuh itu, kata firman Allah, keangkuhan merendahkan orang, tapi orang yang merendahkan hati menerima pujian. Ayat itu dalam Amsal 29 ayat 3, Amsal 16 ayat 19, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kalau orang mulai sombong, ya itu tanda-tanda kehancuran. Kalau orang sudah mulai tinggi hati, itu mulai datangnya kejatuhan. Lihat saja orang-orang yang mengalami kejatuhan dalam bisnis, dalam usaha, dalam apapun itu, akan senantiasa ditandai dengan ini. Mulai sombong, mulai mengenal orang lain, mulai merasa dirinya Tuhan, dan lain sebagainya. Dan saya mau katakan kepada kita, jangan lakukan itu. Karena kalau kita tetap memelihara hiperitanus kita, kesombongan kita, yang menjadi lawan kita bukan manusia, tapi Tuhan. Dan Tuhan sangat menentang orang yang congkak, orang yang tinggi hati. Itu sebabnya dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Jangan meninggikan diri, jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa engkau lebih mulia, lebih hebat, lebih suci, lebih pintar dari Sang Pencipta atau dari yang lain. Kita ini hanya berenang, kita ini hanya uap, tidak ada arti. Kita ini kain lara, kita ini rumput kering, kita ini bunga yang layu. Jadi sebenarnya kita tidak ada apa-apanya, tetapi bersama dengan Tuhan kita berarti. Di dalam Tuhan kita berharga, di dalam Tuhan kita sangat luar biasa. Dan terima takdirmu di dalam Tuhan, jangan di luar Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih. Kami tidak mau menjadi hiperitanus, tapi kami mau rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga kami betul-betul Tuhan hidup dalam kerendahan hati yang benar di hadapan Bapa di surga. Kami tidak hiperitanus, tapi kami rendah hati. Terima kasih karena ketika kami rendah hati, kami diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, dilindungi. Tapi kalau kami meninggikan hati, kami akan dihancurkan, kami akan ditundukkan, kami akan dihukum, bahkan bisa mendatangkan kematian bagi orang-orang yang melampaui batas. Dan terima kasih Bapak di surga buat firman. Dan kalau engkau sedang sakit, saya mau berdoa bagi Anda. Apapun sakit penyakitmu, percayalah Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, dalam nama Yesus segala sakit penyakit mereka, aku perintahkan keluar. Dan oleh biru-birurmu, engkau menyembuhkan mereka, oleh kuasamu, oleh firmanmu, mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau engkau sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu, dan arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami tahu penderitaan akan selalu ada, tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, Allah akan senantiasa mau menolong. Kami sudah melihat bagaimana orang-orang yang menderita, ketika mereka meminta pertolongan kepada Tuhan menjawab mereka. Dan kami yakin ketika kami berdoa saat ini, Tuhan juga menjawab persoalan kami dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapak di surga dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas untuk bersama dengan Tuhan. Dan biarlah apa yang kita kerjakan kepada pantauan Tuhan dan takut akan Tuhan senantiasa menyertai kita, sehingga kita bisa memberikan cita rasa sebagai garam dunia dan memberikan arah sebagai terang dunia. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap!